Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdhalus salati wa afdhalus salam ala habibina wa habibi ilahil alamin, Rasulil a'zam Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dalam acara teologi Islam atau kajian tentang ketuhanan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang arti daripada qada dan qadar dalam Al-Quran. Kita sudah membahas tentang urgensitas pembahasan qada dan qadar sesuai dengan sabda-sabda Nabi, dan kita telah memahami bahwa meyakini qada dan qadar merupakan salah satu syarat untuk seseorang memiliki predikat mukmin. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mengulas tentang definisi qada dan qadar menurut istilah, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini. Kalau dalam pembahasan tauhid rububi, tauhid dalam pengaturan, kita sudah membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat pengatur alam semesta ini. Maka perlulah kita mengetahui bagaimana Allah ini mengatur alam semesta, sehingga ma'rifah kita kepada kesempurnaan Allah akan semakin bertambah dan semakin sempurna. Kalau kita melihat ke buku-buku teologi, maka para ulama-ulama teolog mendefinisikan qada dan qadar seperti ini. Qada adalah penetapan Allah Subhanahu wa taala setelah proses perancangan sesuatu. Dan qadar adalah perancangan sesuatu sebelum Allah menciptakan. Perancangan sesuatu dari sisi sifatnya, dari sisi kualitasnya, dari sisi kuantitasnya itu bagaimana. Kemudian syarat-syarat sesuatu itu sendiri itu apa. Contoh manusia. Manusia ini sebelum dilahirkan, sebelum diciptakan, harus berada di rahim seorang ibu. Manusia untuk bisa ada harus memakan makanan, dan makanannya pun harus sesuai dengan kebutuhan badan manusia itu sendiri. Jadi semua ini adalah rancangan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan manusia, dan berbagai rancangan Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan alam semesta, seperti hewan-hewan, kemudian alam semesta itu sendiri, waktu itu sendiri, bumi itu sendiri memiliki rancangan-rancangan khusus yang Allah tentukan untuk mengatur makhluknya. Jadi ringkasnya,
Qadar adalah perancangan sesuatu dari sisi kualitas, kuantitas, dan sifat. Adapun qada adalah penetapan rancangan itu sendiri. Qadar atau qada dan qadar dibagi oleh ulama teolog menjadi dua bagian. Ada qada dan qadar ilmi, ada qada dan qadar aini. Qada dan qadar ilmi artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan makhluk itu sudah merancang tentang ciri-ciri makhluknya bagaimana, kualitas makhluknya bagaimana, kemudian syarat-syarat terwujudnya makhluk bagaimana. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sudah bisa memastikan ketika syarat-syarat ini terpenuhi, maka pasti akan ada. Ini adalah qada dan qadar ilmi. Kemudian ada qada dan qadar aini. Artinya Allah Subhanahu wa taala melaksanakan apa yang sudah dirancang. Dan Allah Subhanahu wa taala memastikan apa yang sudah dipastikan sebelumnya secara real. Contoh begini. Manusia sebelum dia dilahirkan oleh ibunya, dia harus berada di rahim seorang ibu selama 9 bulan atau 10 bulan. Alhasil dia harus berada di rahim ibu beberapa bulan. Ini adalah syarat untuk bisa terwujudnya manusia dengan sempurna. Dalam rahim ibu, anggota-anggota manusia itu dengan tadriji atau satu persatu terbentuk. Mungkin bulan pertama ya tangannya terbentuk, atau bulan kedua telinganya terbentuk ya, dan ini bisa dirujuk di ilmu kedokteran. Ya Alhasil bahwa manusia untuk bisa menjadi manusia yang sempurna, dia harus melewati proses. Salah satunya adalah dia harus berada di rahim seorang ibu. Kemudian ketika manusia sudah sempurna di rahim ibu, sampailah waktu dia keluar dari rahim tersebut untuk bisa hidup di alam luar. Di alam luar pun dia harus memiliki kondisi yang tepat dan harus makan makanan yang tepat pula untuk bisa menjadi besar kelak, untuk bisa hidup kelak. Sehingga kita dapatkan dalam dunia kedokteran, mereka beritahukan kepada kita, mendata makanan-makanan yang harus dimakan oleh seorang bayi ya, untuk bisa menjadi bayi yang sehat dan bisa besar kelak, dan ketika besar dia bisa hidup dengan baik dan sehat. Ini adalah salah satu contoh tentang takdir aini, jadi perancangan secara real atau proses lah kalau bisa kita katakan, atau proses sesuatu untuk bisa sampai kepada tujuan, untuk bisa sampai kepada kesempurnaan. Ini namanya takdir aini. Kemudian qada aini itu apa? Qada aini itu sampainya kepada tujuan itu sendiri. Contoh, manusia untuk bisa lahir dengan sehat, dengan normal, maka dia harus membutuhkan syarat-syarat tertentu. Ketika syarat-syarat ini terpenuhi, maka Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa si bayi ini lahir dengan normal. Kepastian ini, kepastian secara real,
adalah qadha aini. Jadi qadha aini itu setelah takdir aini. Qadha ilmi juga setelah takdir ilmi. Baiklah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah serangkaian istilah yang harus kita pahami dalam pembahasan qadha dan qadar. Untuk bisa melengkapi pembahasan kita, marilah kita sejenak memperhatikan ulasan-ulasan daripada Al-Quran terkait dengan qadha dan qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang bagaimana ia menciptakan sesuatu. Jadi proses penciptaan sesuatu bagaimana? Langkah-langkahnya bagaimana? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana linafsin an tamut illa biiznillahi kitaban muajjala." Jadi tidak ada satu jiwa pun yang meninggal kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ketika dengan izin Allah, artinya sebelumnya Allah sudah mengetahui kapan manusia akan meninggal. Kapan manusia akan meninggal itu masuk dalam rancangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk dalam bagaimana manusia itu hidup, bagaimana manusia itu meninggal, dan kapan harus meninggal. Itu sudah ada di ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama mengatakan ini adalah salah satu ayat yang menguatkan tentang qadha dan qadar ilmi. Jadi sebelum satu fenomena terjadi di alam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat lain mengatakan terkait dengan qadha wa qadar aini ini ya. Jadi kalau ayat tadi itu mengatakan tentang bahwa setiap jiwa dia akan meninggal dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hal ini sudah diketahui sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkait dengan qadha dan qadar ilmi. Kemudian ayat yang berkaitan dengan qadha dan qadar aini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum." Tidak ada sesuatu kecuali sesuatu ini sudah ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diteruskan oleh Allah, "Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum." Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan, tidak menurunkan sesuatu itu kecuali apa? Kecuali dengan kadar yang jelas, kadar tertentu. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menciptakan sesuatu ini dengan sempurna, Allah menciptakan sesuatu ini melewati proses. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas mengatakan, "Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum." Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan proses. Seperti manusia. Manusia untuk bisa besar, untuk bisa menjadi manusia seutuhnya, dia harus melewati proses. Tumbuh-tumbuhan untuk bisa hidup, dia harus melewati proses. Kemudian buah untuk bisa muncul harus melewati proses, harus ada pohonnya terlebih dahulu dan sebagainya. Jadi wa ma nunazziluhu illa biqadrin ma'lum menjelaskan bahwa setiap sesuatu itu memiliki proses. Dan proses ini adalah satu bentuk apa? Takdir aini. Satu bentuk perancangan yang bersifat yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ringkasnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran
Ya, terkait dengan apa? Terkait dengan dua jenis, dua macam daripada qada dan qadar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan qada dan qadar ilmi, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang qada dan qadar aini. Dengan kita menjelaskan tentang proses atau mekanisme pengaturan alam semesta, penciptaan alam semesta, maka ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang maha berilmu, dan Tuhan yang ketika menciptakan sesuatu berdasarkan tujuan tertentu. Pembahasan qada dan qadar adalah suatu pembahasan yang memiliki arti bahwa setiap ciptaan yang Allah lakukan, setiap makhluk yang Allah ciptakan itu berdasarkan dengan tujuan. Jadi bukan abath, bukan sia-sia. Jadi kita di sini di alam dunia itu memiliki tujuan tertentu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan matahari, semuanya itu dengan dasar tujuan tertentu. Jadi Allah adalah pengatur yang luar biasa, pengatur yang berilmu, pengatur yang memiliki tujuan yang jelas. Baiklah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri pembahasan kita, dan kita insyaallah akan melanjutkan tentang pembahasan qada dan qadar di pembahasan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم املأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة برحمتك يا أرحم الراحمين.